Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ketemu lagi di Islam itu indah. Semoga jamaah di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah, lindungan oleh Allah dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum buat guru-guru kita hari ini. Waalaikumsalam. Masya Allah. Semangat ya, Cek. Semangat banget Ustadz. Soalnya abis banget sahur tadi ya. Ini Ustadz guru-guru kita gimana sahurnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Buat sahabat di rumah juga semuanya jamaah mudah-mudahan apapun makanannya kita termasuk orang-orang yang bersyukur ya hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah di bulan Ramadan kita ini sucikan hati ya. Kita harus menjauhi perdebatan apalagi mengenai perbedaan pendapat dalam berbagai masalah apapun ya. Karena tidak sedikit nih ya orang yang bulan puasanya masih berdebat karena masalah mazhab atau pendapat nih. Dan hari ini Islam itu indah akan membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu jangan berdebat lagi dalam hal ini. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut tausiah berikutnya ini langsung aja kita lihat dulu yuk. Ada VT menarik dari viral kuburan yang dibuat warna-warni. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Iya semua ya kayak warna pelangi ya Ustadz ya. Warna-warni loh. Ya ini mohon izin Ustadz Bani, ini kan banyak perdebatan ya di luar ya mengenai kuburan gitu. Ini sebenarnya benarkah kuburan ini sebenarnya tidak boleh dibuat atasnya seperti bangunan ya. Nah ini maksudnya apakah rumah, masjid atau keramik untuk kuburannya nih Ustadz? Karena kan tadi mungkin itu niatnya supaya nggak serem kali ya warna-warni jadi biar beragam gitu. Tapi ini seperti apa sebenarnya pandangan dalam Islam sendiri? Silakan mohon izin Ustadz Bani. Insyaallah, terima kasih Mana Tasya. Mohon izin Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita masuk hari kedua bulan suci Ramadan. Bulan yang sudah kita tunggu-tunggu sejak lama. Dan alhamdulillah hari ini kita sampai sini. Ayo semangat, jangan sampai muntaber. Apa tuh muntaber? Mundur tanpa berita, tahu-tahu hilang aja dari masjid. Semangat, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dan bantu kita istiqomah insya Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kuburan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dalam riwayat Sahih Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabru wa au yuq'ada alaih au yubna alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memplester kuburan. Duduk di atas kuburan dan juga membuat bangunan di atas kuburan. Apa yang dimaksud dengan membuat bangunan di atas kuburan? Kata para ulama, mulai dari hal terkecil seperti membuat keramik, dibikin gundukan seperti itu dari semen, sampai dengan rumah atau yang berbentuk kubah. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang larangan ini. Kalau kita lihat misalnya Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan, dilihat dulu nih kuburannya di tanah sendiri atau di tanah wakaf pemakaman umum. Kalau dia dikuburnya di tanah sendiri, jika ada hajat, misalnya Ustadz ini khawatir supaya orang bisa tahu nih ini kuburan atau bukan. Maka dibuat seperti tadi pakai keramik dan plester dan seterusnya. Atau khawatir dirusak oleh binatang. Atau daerah itu memang rawan banjir. Kalau tidak diplester, tidak di keramik nanti hanyut terbawa
terbawa oleh air, lama-lama hilang. Karena rawan banjir maka diplester atau dibuat bangunan seperti yang tadi kita lihat dalam video. Maka itu hukumnya boleh. Ya. Tapi kalau tanpa hajat hukumnya makruh kalau di tanah sendiri. Tapi kalau di pemakaman umum kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, hukumnya kalau tanpa hajat bukan makruh melainkan haram. Kenapa? Karena sebagian orang mentang-mentang diplester akhirnya dibikin gede tuh. Jatah 3 orang buat dia sendiri. Padahal itu pemakaman umum. Akhirnya orang meninggal susah dikubur Ustaz. Nyari tempat pemakaman izinnya Masya Allah susah. Kenapa? Karena banyak orang yang berlebihan dalam memplester. Masya Allah. Kata Abdurrahman Al-Juzairi dalam fiqh al-Madahib al-Arba'ah. Mengatakan baik di tanah sendiri atau tanah wakaf. Kalau untuk bermegah-megahan untuk menghias kuburan maka tetap statusnya haram. Jadi bagaimana Ustadz? Kata para ulama kalau kuburan itu tanpa hajat maka sebaiknya jangan dibikin bangunan di atasnya. Kenapa? Demi kemaslahatan umum. Tapi bukan berarti setelah itu datang ke kuburan, apa ini? Bongkar nih. Ini ada keramiknya nih. Jangan. Sebaiknya tetap dengan adab dan akhlak. Ini berlaku kalau kita sendiri yang dimakamkan, pesan makaman saya nanti nggak usah dibikin bangunan di atasnya ya, nggak usah dikeramik ya, demi kemaslahatan umum. Tapi kalau itu kuburan di tanah sendiri dan khawatir terjadi banjir silahkan. Selama tidak berlebihan dan bermegah-megahan. Kalau bermegah-megahan, kata Syekh Abdurrahman Al-Juzairi tetap hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz Dhani ini Masya Allah ya, jadi kita lihat dulu uzurnya seperti apa tadi hajatnya ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya niatnya juga untuk bermegah-megahan jadinya tadi haram ya. Nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustadz Dhani. Nah ini berikutnya Ustadz Maulani, ada lagi perdebatan selanjutnya nih Ustadz. Perdebatan selanjutnya. Masya Allah, ini benarkah yang menjadi perdebatan selanjutnya yaitu penggunaan kain sutra terhadap laki-laki nih. Penggunaan kain sutra buat Nah, karena ada yang bilang anak laki-laki itu yang belum balik itu boleh pakai sutra. Tapi ada juga yang mengaramkan nih Ustadz. Jadi semua baik laki-laki yang dewasa maupun anak kecil. Nah, mohon izin silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak Aca. Izin Ustaz Bani Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 2 Ramadan hari ini semoga kita mendapatkan keberkahan dan senantiasa menjadikan Ramadan ini bersama dengan kita menikmati ibadah. Tapi tidak ada keluhan dalam ibadah. Karena Allah memberikan hadiah kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Yakni bulan suci Ramadan. Yang seluruh amal ibadahnya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Mana tepuk tangannya dong? Yes, semangat ya. Jangan tidur dulu. Ikuti kajian kita dulu. Supaya pahalanya mendengarkan kajian atau mendengarkan ilmu, belajar ilmu. Maka pahalanya lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Nah, kalau berbicara tentang sutra. Yang jelas sutra itu pakaiannya wanita. Sekali lagi, pakaian wanita. Saya mau dibayar berapapun. Tidak akan menggunakan jilbab. Iya jelas. Tidak akan. Karena itu pakaian wanita. Benar Ustadz Maulana. Itu analoginya ya. Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku kata Nabi. Dan diharamkan bagi kaum laki-laki lainnya. Jadi baik laki-laki kecil, sedang, tua, sama aja semua. Karena kenapa? Membiasakan kewajiban atas anak itu lebih bagus memperkenalkan. Mohon izin, karena penggunaan sutra bagi wanita hukumnya halal secara mutlak. Karena memang itu adalah pakaiannya mereka. Adapun laki-laki itu langsung mutlak juga haram. Kecuali, ada kecualinya. Kecualinya apa nih Ustadz? Darurat. Contoh kalau maaf saya pinjam kata-kata ini.
Saya suka dengan singkatan tadi itu, tapi nggak usah diulangi Yang lagi ya. mana tuh tadi ya? Jangan diulangi ya. Misalnya jika ada yang berpenyakit kulit karena gatal, kalau dia pakai kain yang biasa takutnya nanti bertambah luka. Ya makin kering ya. Makin ya itu. Tapi dengan menggunakan sutra bisa jadi itu aman kulitnya. Maka ini diperbolehkan karena dalam hal darurat. Karena ada penyakit yang hanya bisa dalam artian dipakai hanya menggunakan kain yang terbuat dari sutra. Ini sekali lagi hanya pada saat karena adanya darurat. Maka Nabi SAW memberikan kelonggaran untuk Zubair dan Abdurrahman untuk memakai sutra. Karena kebetulan di saat itu ada sahabat Nabi, dua sahabat ini memiliki penyakit gatal. Sehingga dia boleh menggunakan. Jadi kalau selain dari itu, nah boleh. Sebaiknya laki-laki walaupun kecil, sedang, apalagi tua, sebaiknya jangan. Dua ini ya, sutra dan emas. Karena udah jelas ya Ustadz ya, Udah ini pakaian jelas. wanita. Iya. Jadi haram ya Pokoknya jemaah. saya haramkan sampai mati diriku tidak akan pakai jilbab. Iya itu, iya amin itu udah jelas nggak akan mungkin ya Ustadz ya. Itu karena udah mutlak jilbab adalah pakaian wanita, Masya Allah. Ya jamaah sekali lagi ya, jadi itu diharamkan kecuali tadi kata Ustadz Maulana darurat, benar-benar darurat baru deh ya. Ya ini langsung saja sebelum kita lanjut ke tausiah pada guru-guru kita, ini ada sebuah video menarik nih ya. Tahlilan arwah secara online, seperti apa? Ini dia tayangannya. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة وقرابة وتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ولا إلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وخصوصا إلى أسماء الورن في هذه الشبكة شيء لله لهم الفاتحة. Iya, Masya Allah ya. Jadi benar-benar dipermudah ya semuanya ya semenjak pandemi ini ya Ustadz Maulana ya. Nah Ustadz Syam, ini Siap. Aca mau nanya nih. Ini kan kayaknya masih banyak ya perdebatan antara ada tahlilan ini sebenarnya ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang diperbolehkan. Nah ini sebenarnya mengadakan tahlilan serta berdoa bersama untuk mendoakan keluarga kita atau kerabat yang sudah meninggal. Ini sebenarnya boleh dilakuin apa enggak sih Ustadz Syam? Mohon izin silakan Ustadz. Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Kak Aca, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perdebatan masalah tahlilan ini. Semua ulama mengatakan boleh. Semua ulama mengatakan dianjurkan masalah tahlilan. Kenapa? Yang berdebat itu masalah harinya. Ada 7, 40, 100. Tahlilannya tidak ada perdebatan. Karena tahlilan tetap adalah kalimah thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu adalah sebuah tahlilan gitu. Jadi tahlilannya tidak ada yang berdebat di dalamnya. Yang perdebatan itu kok bisa dikhususkan hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, haul 1, haul 2, haul 3, haul 4 sampai haul-haul selanjutnya. Jadi subhanallah orang-orang pandai kalau mau lihat orang yang berdebat ini orang berilmu atau tidak, yang diperdebatkan bukan tahlilannya tapi harinya. Ya, jadi kalau ada orang yang berdebat tidak boleh tahlilan, oh berarti ini udah salah dari awal nih. Kok nggak boleh tahlilan? Padahal modal kita kunci surga itu adalah kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah miftahul jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Loh kok diperdebatkan la ilaha illallah? Tidak ada perdebatan. Tahlilan itu tidak ada perdebatan di dalamnya. Semua sepakat boleh tahlilan, bahkan wajib kita membaca tahlil. Tapi yang diperdebatkan kok mengkhususkan hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40. Bagaimana solusinya? Jikalau ada yang mengatakan tidak boleh mengkhususkan hari ke-7, ya sudah silahkan hari ke-8 saja. Silahkan hari ke-9, silahkan hari ke-6. Toh tidak ada kewajiban hari ke-3, tidak ada kewajiban hari ke-7, tidak ada kewajiban hari ke-40. Kalau Anda mengatakan bahwa bid'ah 7 harian, ya udah silahkan 8 harian atau silahkan 9 harian. Tidak ada perdebatan di dalamnya, subhanallah. Kadangkala kita ini berdebat tapi tidak mempunyai dasar ilmu. Ini yang membuat kita kadangkala akhirnya tidak berujung perdebatannya.
tidak berujung perdebatannya karena kita sendiri tidak memahami hal tersebut. Adapun hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40 itu disebutkan dalam kitab Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah mengatakan kepada sahabat Syuhaib. Beliau mengatakan, sahabatku Syuhaib, kalau aku nanti meninggal dunia, undang sahabat-sahabat yang lain untuk makan sampai 3 hari. Jadi untuk makan sampai 3 hari. Ketika diundang orang-orang ini untuk makan sampai 3 hari, mereka menolak untuk makan. Tidak boleh makan di tempat orang meninggal, tidak boleh makan. Yang dimaksud tidak boleh makan di tempat orang mati adalah di kuburan. Tidak boleh orang makan-makan di kuburan. Panggil mereka untuk makan. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang khalifah. Mampu untuk menjamu tamu-tamunya yang datang untuk bertakziah. Kenapa dikatakan demikian? Maka kata Syuhaib, janganlah tolak makanan ini. Karena waktu Sayyidina Abu Bakar meninggal pun kita juga makan-makan. Kita juga bersedekah. Kenapa? Karena sedekah dan doa untuk mayit itu sampai pahalanya. Sepakat ulama, bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu pahalanya sampai. Imam Syafi'i waktu masih di Baghdad itu mengatakan tidak sampai pahala bacaan. Tapi ketika beliau sudah sampai di Mesir, beliau merevisi fatwanya. Mengatakan bahwa bacaan Al-Quran pahalanya sampai kepada orang yang meninggal dunia. Bukan hanya itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya mengirimkan pahala puasa, pahala baca Quran itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, keadaan mereka dalam kubur itu sampai. Adapun yang menjadi perdebatan adalah masalah harinya. Ada yang mengatakan itu kan tradisi agama lain 7 harian. Ya udah, kalau mengatakan 7 harian adalah tradisi agama lain, maka lakukan di hari ke-6-nya atau lakukan di hari ke-8-nya. Subhanallah. Maka dari itu kita sebagai umat muslim perdebatkan yang memang pantas untuk diperdebatkan. Tapi kalau tidak pantas untuk diperdebatkan, tidak usah diperdebatkan. Masya Allah. Jadi sesuai dengan tema kita ya Ustadz ya. Iya. Jangan berdebat lagi dalam hal ini nih jamaah. Betul. Tadi Ustadz Syam sudah mengatakan ya. Tahlilannya itu yang boleh, sudah pasti boleh. Tapi yang sering diperdebatkan adalah harinya ya Ustadz Syam ya. Nah ini tadi yang perlu kita garis bawahi juga tadi seperti Ustadz Syam bilang bahwa jangan sampai kita berdebat kita belum tahu dasar ilmunya. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Ya terima kasih banyak Ustadz Syam. Ustadz Bani lanjut nih ya. Ustadz ini Aca mau nanya ini, ada perdebatan lagi nih ya. Banyak sekali perdebatan ya, subhanallah. Ini apakah benar terdapat perdebatan mengenai hukum memegang mushaf Al-Quran? Katanya dibolehkan tanpa ada wudhu, ada juga yang bilang harus wudhu nih Ustadz. Nah ada yang sangat keras melarang banget ya, katanya nggak bisa, itu semua harus, kita harus suci, harus wudhu, harus ini. Nah itu kalau di Al-Quran, di HP gimana Ustadz Api? Nah mohon izin. Masya Allah, ini Ramadan nih orang semangat baca Quran ini ya. Iya dong, Wah harus. ini semangat nih, ada yang mau 3 kali, 5 kali, 10 kali khatam. Benar, Masya Allah. amin. Bagaimana nih hukumnya megang Al-Quran tanpa wudhu? Akan kita sampaikan dan kita jelaskan setelah satu ini. Insya Allah. Waduh, ini jadi bikin penasaran ya jamaah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Jadi gimana